Air mata Naruto jatuh tanpa suara, karena aura di depannya terasa seperti akhir segalanya. Langit siang itu terlalu sunyi. Tidak ada angin, tidak ada suara serangga, bahkan dedaunan berhenti bergerak, seolah dunia menahan napas. Di tengah padang luas berdiri Naruto Uzumaki. Ia pernah merasakan keheningan seperti ini. Keheningan sebelum perang, keheningan sebelum kematian, keheningan sebelum sesuatu yang terlalu besar untuk dipahami manusia terjadi. Namun, kali ini berbeda. Kali ini, keheningan itu datang dari satu orang. Di hadapannya, beberapa puluh meter jauhnya, berdiri seorang pria berambut hitam dengan ekspresi santai. Son Goku, ia hanya berdiri, tidak menyerang, tidak mengancam. Tapi dunia di sekelilingnya berubah. Naruto mengerutkan kening. Instingnya menjerit, bukan ketakutan biasa. Bukan rasa gugup sebelum bertarung. Ini adalah alarm purba insting makhluk hidup yang diwariskan sejak zaman pertama kehidupan muncul di bumi. Jangan lawan. Naruto pernah melawan dewa, pernah menghadapi monster berekor 10. Pernah berdiri di depan kehancuran dunia. Tak satu pun membuat tubuhnya bereaksi seperti ini. Kakinya terasa berat, bahunya menegang, napasnya pendek. Ia belum diserang, namun tubuhnya sudah bersiap mati. Goku tersenyum ramah. Kau kuat ya? Aku bisa merasakannya. Nada suaranya ringan, tidak ada tekanan, tidak ada niat bertarung. Tapi saat ia menarik napas, udara di seluruh dataran tenggelam. Dung tanah bergetar, batu kecil melayang, rumput merunduk. Naruto langsung sadar. Itu bukan jurus, itu efek samping. Aura tipis transparan muncul di sekeliling tubuh Goku, seperti lapisan cahaya tak terlihat. Dan dunia bereaksi terhadapnya. Di dalam alam batin Naruto, makhluk rubah raksasa membuka mata. Naruto, suara berat itu jarang terdengar seperti ini. Biasanya penuh sinisme, kadang kesal, kadang mengejek. Namun sekarang, nada suaranya serius. Makhluk itu berbahaya. Naruto menelan ludah. Aku tahu. Tidak, kau tidak tahu. Jawab Kurama pelan. Kau belum pernah merasakan sesuatu seperti ini. Naruto terdiam. Ia sadar. Kurama benar. Energi pria itu bukan cakra, bukan senjutsu, bukan kekuatan biju. Itu sesuatu yang terasa seperti hukum alam. Goku melangkah satu langkah kecil. Bum tanah amblas beberapa sentimeter. Bukan karena diinjak kuat. Karena dunia seperti tak sanggup menopang keberadaannya. Naruto membelalakan mata. Satu langkah, ia mencoba merasakan aliran energi lawannya. Biasanya, ia bisa merasakan niat jahat, amarah, atau keinginan bertarung. Namun dari pria itu, tidak ada. Kosong, tenang, damai. Dan justru itulah yang membuatnya ngeri. Naruto mengangkat tangan. Berniat masuk mode tempur, namun tangannya berhenti di tengah jalan. Ototnya menegang, bukan karena takut. Karena tekanan, seolah gravitasi meningkat hanya di sekitar tubuhnya. Ia mencoba bergerak maju, kakinya menolak. Detik itu terasa panjang, dan saat itulah satu tetes air jatuh dari dagunya. Naruto berkedip, ia menyentuh pipinya. Basah, ia menatap jarinya. Air mata, ia tidak sadar kapan menangis. Aku menangis, Naruto berbisik pelan. Ia bahkan tidak merasa sedih. Tidak merasa putus asa, namun tubuhnya menangis. Insting tubuhnya menangis, seolah seluruh sistem pertahanannya berkata, ini terlalu besar untuk dilawan. Naruto mencoba berpikir logis. Ia mengamati postur lawan, pernapasan, distribusi berat badan. Kesimpulan yang muncul membuat dadanya terasa dingin. Dia tidak menahan kekuatan. Artinya, aura yang ia rasakan sekarang bukan bentuk serius. Ini keadaan santai, dan itu saja sudah membuat dunia bergetar. Goku melihat Naruto. Kau kenapa? Kau baik-baik aja. Nada suaranya tulus. Bukan mengejek, bukan meremehkan. Tulus.
Namun justru itu yang membuat Naruto semakin sadar. Makhluk ini tidak sadar bahwa ia menekan dunia hanya dengan berdiri. Seperti matahari yang tidak sadar cahayanya membakar planet. Dalam sekejap, bayangan masa lalu melintas di kepala Naruto. Pertarungan melawan Pain. Perang dunia ninja. Pertarungan melawan makhluk dewa. Pertarungan hidup mati. Berkali-kali. Semua musuh itu punya satu kesamaan. Mereka bisa dilawan. Ada celah, ada strategi, ada kemungkinan menang. Namun pria di depannya, Naruto, tidak bisa membayangkan skenario kemenangan. Bahkan satu pun. Kurama berbicara lagi di dalam pikirannya. Naruto, dengarkan aku baik-baik. Ya, jangan lawan dia. Itu kalimat yang belum pernah Kurama ucapkan sebelumnya. Bahkan saat melawan musuh terkuat sekalipun, Naruto menelan ludah. Seberbahaya itu, jawaban Kurama datang pelan. Jika dia serius, dunia ini mungkin tidak cukup kuat untuk menahan pertarungan. Naruto selalu maju, selalu berdiri, selalu melawan. Itulah dirinya. Namun sekarang, untuk pertama kalinya, ia mempertimbangkan mundur. Bukan karena pengecut. Karena naluri hidup, Goku mengangkat tangan santai. Bukan menyerang, hanya meregangkan badan. Namun aura di sekelilingnya meningkat sedikit. Hanya sedikit. Dan efeknya, langit bergetar. Awan terbelah tanah retak lebih dalam. Naruto langsung menegang. Jantungnya berdetak keras. Air mata lain jatuh tanpa suara. Naruto berbisik dalam hati. Aku tidak bisa menang. Itu bukan pikiran pesimis. Itu kesimpulan logis. Dan bagi seorang petarung sejati, menerima kenyataan lebih sulit daripada menerima kekalahan. Naruto menatap Goku lurus. Lalu berkata pelan, "Kau kuat banget." Goku tersenyum lebar. "Hehe, makasih." Jawaban polos itu membuat Naruto hampir tertawa. Kalau saja dadanya tidak terasa seberat batu. Beberapa detik berlalu. Lalu aura itu mereda, tekanan menghilang. Udara kembali ringan. Langit kembali tenang. Goku menepuk perutnya. "Yah, kayaknya kita nggak perlu bertarung ya." Ia berbalik santai. Seolah pertemuan itu tidak berarti apa-apa. Naruto berdiri diam, melihat punggung pria itu menjauh. Satu tetes air mata terakhir jatuh. Bukan karena takut. Bukan karena kalah, melainkan karena ia baru saja melihat sesuatu yang melampaui batas dunia yang ia kenal. Kesadaran seorang pahlawan, saat sosok itu hilang di cakrawala, Naruto menarik napas panjang, dadanya masih berat. Namun pikirannya jernih. Jadi, di luar sana masih ada langit yang lebih tinggi. Kurama menjawab pelan. "Ya." Naruto tersenyum tipis. Bukan senyum kemenangan. Bukan senyum percaya diri. Senyum seseorang yang baru menyadari perjalanannya masih jauh dari puncak. Langkah kaki itu berhenti. Sosok Xian yang tadi berjalan santai kini berdiri diam lagi. Bukan karena dipanggil, karena ia merasakan sesuatu berubah. Di belakangnya, tekanan cakra melonjak. Naruto menunduk. Air matanya sudah berhenti. Ekspresinya berubah. Bukan lagi takut, bukan lagi ragu. Matanya kini tajam. "Kalau aku mundur sekarang, aku nggak bakal pernah maju lagi." Di dalam dirinya, Kurama menghela napas berat. "Kau keras kepala seperti biasa." "Bukan keras kepala?" jawab Naruto pelan. "Ini tugasku." Cakra emas mulai menyala di tubuhnya. Tanah bergetar. Angin berputar, aura pahlawan itu bangkit seperti matahari kedua di dataran sunyi. Goku menoleh perlahan, mata polosnya memperhatikan Naruto yang kini bersinar terang. Bukannya tegang, ia justru tersenyum. "Oh, akhirnya serius ya." Tidak ada rasa terancam, tidak ada kewaspadaan, hanya antusiasme. Dan itu justru membuat udara terasa makin berat. Cakra Naruto melonjak. Aura Goku otomatis merespons. Dua tekanan tak terlihat bertabrakan di udara. Langit bergetar, tanah retak.
Batu melayang seperti tertarik gravitasi terbalik. Naruto langsung sadar sesuatu. Ia sudah mengeluarkan kekuatan besar, namun aura lawannya masih santai. Naruto menghilang. Kecepatan maksimal. Dalam sepersekian detik ia muncul di depan Goku. Tinju dilapisi cakra. Pukulan langsung ke wajah. Brok, ledakan udara meledak. Tanah di belakang Goku hancur sepanjang ratusan meter. Awan terbelah gelombang kejut menyapu horizon. Namun, Goku tidak bergerak. Tubuhnya bahkan tidak bergeser 1 milimeter. Tinju Naruto berhenti tepat di pipinya. Bukan tertahan. Seolah mengenai dinding tak terlihat. Naruto membelalakkan mata. Ia menekan lebih keras. Otot menegang. Cakra meningkat. Namun hasilnya sama. Tidak bergerak. Tidak terguncang. Tidak bereaksi. Goku berkedip. Heh? Udah selesai? Nada suaranya tulus. Seolah ia benar-benar mengira itu sudah serangan penuh. Naluri Naruto langsung menjerit lagi. Lebih keras dari sebelumnya. Ia melompat mundur refleks. Dan tepat saat ia menjauh, bom udara di tempat Goku berdiri meledak. Bukan serangan, hanya tekanan balik aura. Jika Naruto masih di sana, tubuhnya sudah terpental. Goku meregangkan leher. Kau cepat banget, serius deh. Ia melangkah maju 1 langkah. Tanah di bawahnya retak. Naruto refleks mundur lagi. Bukan karena mau. Tubuhnya bergerak sendiri. Naruto akhirnya paham. Perbedaan ini bukan soal teknik, bukan soal pengalaman, bukan soal strategi. Ini perbedaan level keberadaan, seperti manusia melawan badai matahari. Bisa dilihat, bisa dirasakan, tapi tidak bisa dilawan. Goku berhenti, lalu tersenyum kecil. Kalau aku balas, nanti kebanyakan? Ia mengangkat tangan, lalu menurunkannya lagi. Tidak jadi menyerang. Naruto menatapnya bingung. Kenapa? Nggak lanjut, Goku menjawab santai. Soalnya, ini bukan pertarungan, ini cuma tes kekuatan. Sunyi. Angin kembali berhembus. Tekanan menghilang. Naruto berdiri diam. Dadanya naik turun. Bukan karena lelah. Karena sadar. Barusan, ia sudah menyerang sekuat tenaga. Dan lawannya, bahkan belum mulai bertarung. Goku berbalik lagi. Kalau kita ketemu lagi pas kau lebih kuat, baru kita serius ya. Ia melambaikan tangan dan berjalan pergi. Naruto tidak mengejar. Tidak menahan. Tidak bicara. Ia hanya menatap punggung itu sampai hilang di cakrawala. Lalu berbisik pelan, aku bakal sampai ke level itu. Di dalam dirinya, Kurama tersenyum tipis. Karena ia tahu Naruto bukan tipe yang menyerah. Ia tipe yang naik.